Satu hal terbesar yang telah saya pelajari adalah bahwa saya tidak harus selalu benar. Dari kata-kata ini saya mengartikan bahwa kadang kebenaran kita itu belum tentu benar untuk orang lain. Maka jangan pernah memaksakan kebenaran kita sendiri. Yang seharusnya kita lakukan itu adalah cukup kebaikan saja yang menjadi pondasi kita dalam berinteraksi antar sesama. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB, Otak Kata Bicara di podcast saya hari ini. Habit pertama, habit kedua, dan habit ketiga sudah saya sharingkan kepada kamu semuanya. Dan semoga saja kamu semua masih ingat. Kalau kamu lupa, saya mencoba mengingatkan lagi. Dan saran saya adalah praktekkan ya. Habit pertama itu adalah menjadi proaktif, kemudian yang kedua mulai dengan tujuan akhir, yang ketiga adalah mendahulukan yang utama. Tujuannya apa kita melakukan habit itu? Yang pertama adalah kita menjadi pribadi yang menang secara mandiri. Karena pada prinsipnya, sebelum kita melakukan habit ke-1 dan kedua, kita menjadi pribadi yang ketergantungan. Untuk menjadi pribadi yang mandiri, berarti kita harus melakukan habit pertama, habit kedua, dan habit ketiga. Dan yang kedua adalah menjadi pribadi yang punya kesadaran diri untuk memilih dan menentukan pilihan kita dan bertanggung jawab penuh terhadap pilihan itu dengan tujuan mampu merancang apa yang menjadi tujuan hidup kita masing-masing. Apa yang menjadi tujuan hidup kamu, silahkan tulis. Tujuan hidup itu seperti visi, kemudian kita juga menulis misinya untuk mencapai visi yang sudah kita buat. Dan kalau kita benar-benar sudah melakukan itu, kita akan menjadi pribadi yang menang secara mandiri. Dan hari ini saya mau sharing kepada kamu semua habit yang keempat, kemudian dilanjutkan dengan habit yang kelima, dan selanjutnya adalah habit yang keenam. Apa sih hubungannya habit yang keempat, kelima, dan keenam? Dengan kita melakukan habit itu, kita menjadi pribadi yang menang secara publik. Jelas ya, kalau habit yang pertama, kedua, dan ketiga itu tujuannya adalah menang secara mandiri. Kalau habit yang keempat, kelima, keenam itu adalah tujuannya kemenangan secara publik. Dan prinsip dasar untuk menjadi pribadi yang menang secara publik itu adalah yang pertama adalah untuk mencapai tujuan besar kita dalam hidup ini, kita perlu orang lain untuk membantu mewujudkannya. Prinsip yang kedua adalah saya tidak mungkin bisa memanen kalau saya tidak menanam dulu. Oke, tidak panjang lebar, saya mau sharing kepada teman-teman soal habit yang keempat. Habit keempat ini adalah berpikir menang-menang. Artinya apa? Kita dituntut untuk membuat orang lain menang dulu, maka saya bisa menang. Jadi sangat jelas sekali kita harus menahan ego kita. Mungkin dalam berdiskusi, ketika kita ngobrol sama orang lain, ngobrol sama teman, kita tidak menjadi pribadi yang menangnya sendiri. Kita lebih mau mendengar, lebih mau mengerti, agar teman bicara kita ini merasa dihargai secara pendapat. Tidak hanya dalam aspek diskusi atau ngobrol, mungkin di aspek pekerjaan, atau di aspek di dalam keluarga kita, atau di aspek sosial, dan aspek lainnya. Dan prinsipnya untuk melakukan habit ini adalah menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menghargai dan bermanfaat bersama. Dan saya akan memberikan kepada kamu semua 6 paradigma interaksi antar manusia. Kenapa saya memberikan ini? Agar kamu bisa lebih paham apa sih yang dimaksud berpikir menang-menang. Yang pertama adalah berpikir menang kalah. Biasanya kata-katanya seperti ini. Saya akan mengalahkan kamu apapun yang terjadi. Orang dengan paradigma menang kalah memang sejak awal sampai akhir hanya mementingkan diri sendiri. Dan kecenderungannya mereka ingin menang dan mereka ingin orang lain kalah. Mereka mencapai keberhasilan itu dengan merebut atau menghalangi keberhasilan orang lain. Mereka melakukan itu karena ada dorongan perbandingan, persaingan, posisi, dan kekuasaan. Banyak ya yang terjadi di luar sana orang-orang yang seperti ini. Kemudian paradigma yang kedua adalah kalah menang. Jadi sifatnya adalah pasif. Kata-katanya selalu seperti ini. Saya selalu dikalahkan. Saya selalu dilangkahi. Orang-orang yang memilih untuk kalah dan membiarkan orang lain menang seperti ini, sebenarnya dia menunjukkan timbang rasa yang cukup tinggi. Tetapi
Kalau di Seven Habits, sifat ini kurang punya keberanian untuk mengungkapkan dan bertindak atas dasar perasaan dan keyakinannya. Dan orang-orang seperti ini kecenderungannya adalah mudah diintimidasi. Dan biasanya adalah sifatnya itu mudah menyenangkan atau tunduk pada orang lain. Dan kecenderungannya juga menimbun banyak unek-unek, tidak berani menyuarakan pendapat, dan bisa jadi tidak berani menyuarakan harapan. Kemudian paradigma ketiga adalah berpikir kalah-kalah. Kata-katanya seperti ini. Kalau saya hancur, Anda juga ikut hancur dengan saya. Dan biasanya orang yang memiliki paradigma kalah-kalah memiliki keberanian dan timbang rasa yang sangat rendah. Di dalam dirinya itu selalu ada namanya iri hati dan mengkritik orang lain. Dan mereka itu kecenderungannya juga sering membuat diri mereka sendiri maupun orang lain hancur. Kemudian paradigma yang keempat, berpikir menang. Biasanya kata-katanya seperti ini. Selama saya menang, saya tidak peduli Anda menang atau kalah. Dan orang-orang yang memegang paradigma menang berpikir hanya mengenai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Isinya penuh dengan trik dan intrik. Sekalipun mereka belum tentu ingin agar orang lain kalah, secara pribadi mereka bertekad untuk menang. Mereka berpikir secara mandiri dalam situasi yang saling tergantung tanpa kepekaan atau kesadaran mengenai orang lain. Jadi sangat tidak berpikir apa yang dia lakukan itu merugikan orang lain. Yang penting saya harus menang. Dan karakteristiknya orang-orang yang berpikir menang itu adalah selalu mementingkan diri sendiri dan selalu berpikir saya dahulu, orang lain belakangan, dan sangat tidak peduli apakah orang lain menang atau kalah. Kemudian paradigma yang kelima adalah berpikir menang-menang. Biasanya kata-katanya seperti ini. Mari mencari solusi yang menguntungkan kita semua. Orang-orang yang memilih untuk mengusahakan menang bagi dirinya dan juga memastikan orang lain menang berarti menjalankan menang-menang. Tidak ada yang dikalahkan sama sekali. Dan kecenderungannya mereka mencari solusi yang membuat mereka senang dan sekaligus juga memuaskan orang lain. Dan karakternya orang-orang seperti ini adalah mencari manfaat bersama. Dan dia juga suka bekerja sama, bukan bersaing. Kebiasaannya juga lebih banyak mendengar dan mampu berkomunikasi dengan lebih berani, mampu mengeluarkan pendapatnya. Dan paradigma yang keenam adalah menang-menang atau lebih baik tidak. Biasanya kata-katanya seperti ini, mari mencari solusi yang menguntungkan kita semua, atau jika tidak ada, jangan diteruskan. Menang-menang atau lebih baik tidak adalah bentuk menang-menang yang paling tinggi. Orang-orang yang memegang paradigma ini pertama-tama yang dia lakukan adalah berusaha untuk mendapatkan solusi bagaimana orang lain menang dan bagaimana saya menang. Jika mereka tidak bisa menemukan sebuah solusi yang bisa diterima antara dua pihak, mereka sepakat untuk tidak sepakat secara baik-baik. Jadi memilih berhenti tidak melanjutkan itu. Dan karakteristiknya orang-orang seperti ini adalah memperbolehkan masing-masing pihak untuk mengatakan tidak. Kemudian sikapnya sangat realistis pada saat awal hubungan. Itu adalah 6 paradigma interaksi manusia. Jadi kita fokusnya di mana? Fokusnya adalah berpikir menang-menang atau lebih baik tidak. Maka dengan kita melakukan itu, kita akan menjadi pribadi yang benar-benar adil kepada orang lain dan adil kepada diri sendiri. Dan kita sangat kecil sekali untuk membuat orang lain kecewa. Jadi di habit ini kita disuruh untuk menciptakan keseimbangan antara keberanian dan timbang rasa. Maksudnya apa? Kemauan dan kemampuan untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan kita, dan juga kita dituntut untuk mendengarkan dan memahami pemikiran dan perasaan orang lain dengan penuh rasa hormat. Ada kata-kata yang menurut saya cukup relevan dengan habit yang keempat ini. Kata-katanya seperti ini, teman-teman. Satu hal terbesar yang telah saya pelajari adalah bahwa saya tidak harus selalu benar. Dari kata-kata ini saya mengartikan bahwa kadang kebenaran kita itu belum tentu benar untuk orang lain. Maka jangan pernah memaksakan kebenaran kita sendiri. Yang seharusnya kita lakukan itu adalah cukup kebaikan saja yang menjadi pondasi kita dalam berinteraksi antar sesama.
Mungkin ini dulu sharing dari saya tentang habit yang keempat, berpikir menang-menang. Semoga saja podcast ini berguna buat kamu semuanya yang sekarang mendengar. Dan saya selalu berharap kamu semuanya semakin menjadi pribadi yang baik. Baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Bagi teman-teman yang ingin tanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Pasti nanti saya akan jawab. Sekian dari saya, terima kasih.